Puji Tuhan, kembali lagi dalam Spaza, seri pengajaran zaman akhir. Kita masuk pada musim yang kedua dengan tema besar karakter-karakter manusia akhir zaman. Kita mulai dulu dengan doa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, oleh karena kemurahan Tuhan, kami dapat kembali punya kesempatan untuk mendekati firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami, berikan kami bimbingan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami dengan benar apa yang akan kami pelajari pada kesempatan kali ini. Dalam nama Kristus Yesus kami mulaikan sesi yang pertama dalam Spaza musim yang kedua ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, musim yang kedua ini kita awali dari sesi yang pertama. Kita akan membahas tentang topik yang akan kita bahas sepanjang musim yang kedua ini. Kemudian kita akan mempelajari atau mengenal ayat yang akan kita pelajari selama 20 pertemuan ini. Dalam sesi yang pertama ada dua bagian. Bagian yang pertama, kita akan mengetahui keharusan kita memahami karakter-karakter manusia akhir zaman. Kemudian bagian yang kedua, kita akan mempelajari keadaan dunia akibat karakter manusia akhir zaman. Nah, saudara, sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kita memilih istilah karakter. Karena karakter itu sesuatu yang dibentuk setelah lahir, ya, atau pasca kelahiran. Bukan sifat. Kalau sifat itu bawaan gen dari lahir, tetapi karakter itu bentukan setelah kita lahir. Ya, karena apa yang dijelaskan dalam musim yang kedua ini adalah akibat dari bentukan lingkungan yang jahat, di mana kita lahir, bertumbuh, dan menjalani kehidupan kita. Sedangkan kalau sifat bawaan kita adalah dosa. Makanya saya pakai istilah karakter-karakter manusia akhir zaman, bukan sifat-sifat manusia atau bukan perilaku-perilaku manusia, tetapi lebih kepada karakter. Karena apa yang akan kita pelajari sepanjang musim yang kedua ini adalah akibat dari bentukan lingkungan yang jahat. Kita terlahir dengan sifat dosa, natur dosa, dan kita lahir dalam keberdosaan itu di lingkungan yang jahat. Dan lingkungan itu yang membentuk karakter kita. Karakter setiap manusia yang ada di dunia ini. Makanya kita memakai kata karakter manusia akhir zaman. Dan topik ini akan kita dalami dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Kita masuk pada bagian yang pertama. Bagian yang pertama kita bahas tentang keharusan. Kenapa kita harus memahami karakter-karakter manusia akhir zaman dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Kenapa kita harus lebih dalam memahami sampai 20 sesi? Apa urgensinya? Apa kepentingannya? Sebelum kita masuk pada nats utama kita, saya ingin mengajak kita membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 7. Di situ dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, jadi nats utama kita ada dalam 2 Timotius pasal 3. Dan sebelum pasal 3 itu, Rasul Paulus memberikan suatu kalimat, istilahnya kalimat pengantar. Dia bilang begini, perhatikanlah nui apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya meng-highlight kata perhatikan. Di situ arti dari nui adalah memahami dengan hati-hati. Ya, itu sebabnya apa yang akan disampaikan Rasul Paulus pada setelah dia mengucapkan kalimat itu harus kita perhatikan dengan hati-hati. Saking hati-hatinya, kita harus mempelajarinya sampai 20 pertemuan, saudara. Itu artinya kita benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Ya, itu nats utama kita diantar dengan satu kalimat, perhatikanlah atau pahami dengan hati-hati. Maka musim yang kedua ini kita akan belajar 19 karakter manusia akhir zaman, dan kita akan memahaminya dengan hati-hati. Satu persatu kita memahami secara hati-hati sampai kita
tahu. Karena dari kita memahami itu, Tuhan akan memberikan kita pengertian dalam segala sesuatu. Mari kita masuk pada nats utama kita sepanjang musim yang kedua ini. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya hanya baca sekilas-sekilas saja. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dimulai dari kalimat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Setelah ada kalimat pembuka seperti itu, daftarnya dimulai dari daftar yang pertama. Masa manusia akan mencintai dirinya, menjadi hamba uang, sampai seterusnya, dan ditutup dengan kalimat perintah. Jauhilah mereka itu. Nah, kalau kita melihat secara garis besar, di sini kita bisa menemukan dua tugas, ya, dua tugas utama dari kita semua yang menerima surat ini. Orang-orang percaya, yaitu yang pertama, ketahuilah, bisa dilanjut. Ketahuilah, ada lingkarannya itu, ketahuilah, kemudian jauhilah. Ya, jadi itu dua tugas kita, dan itu dua tanggung jawab kita setelah kita menerima firman Tuhan ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Keharusan kita untuk memahami, karena kita punya dua tanggung jawab, yaitu untuk mengetahui dan untuk punya sikap menjauhi. Ya, itulah skema besar atau garis besar dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Perintah pertama adalah ketahuilah. Ya, dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 itu hanya ada dua perintah sebenarnya. Perintah pertama itu ketahuilah. Apa yang perlu diketahui? 19 daftar karakter manusia akhir zaman. Itu yang perlu kita ketahui, saudara. Setelah kita mengetahui 19 daftar itu, kita masuk pada perintah yang kedua. Jauhilah. Ya, jadi dua tugas kita sebagai orang percaya yang telah menerima kebenaran firman Tuhan adalah mengetahui 19 daftar karakter manusia akhir zaman, dan dengan mengetahui itu kita bisa menjauhi mereka itu. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5 bagian yang terakhir. Nah, saya ingin membahas kata jauhilah, saudara. Jauhilah itu apotrepu, ya. Jauhilah itu diterjemahkan dari kata apotrepu. Ada 3 pengertian setidaknya. Setelah kita mengetahui, nanti pada mengikuti musim yang kedua ini, saya berharap kita mengikuti sesi demi sesi dalam musim yang kedua ini, karena kita baru bisa melaksanakan tugas yang kedua setelah kita mengetahui. Jadi setelah kita mengetahui dengan memahami secara hati-hati, baru kita menjauhi. Menjauhi itu dalam pengertian menghindarkan orang lain dari sesuatu, itu apotrepu, ya. Kemudian pengertian yang kedua, menghindarkan diri sendiri dari sesuatu. Dan pengertian yang ketiga, memalingkan atau mengubah diri dari sesuatu. Nah, kata sesuatu dari 3 pengertian ini, itu bisa kita masukkan 19 daftar karakter manusia akhir zaman. Sehingga yang dimaksud jauhilah itu bisa berarti menghindarkan orang lain dari 19 karakter manusia akhir zaman. Ya, kita menghindarkan orang lain. Kemudian yang kedua, kita menghindarkan diri kita sendiri dari 19 karakter manusia akhir zaman. Dan pengertian yang ketiga, kita kalau dalam sepanjang pembelajaran 20 sesi ini, dalam setiap sesi kita merasa, wah kayaknya ini saya ya, saya salah satu karakter ada dalam daftar ini, salah satu karakter saya. Maka kata menjauhi itu berarti mengubah diri sendiri. Mengubah apa yang ditelanjangi oleh firman Tuhan dalam diri kita, supaya kita lepas dari karakter manusia akhir zaman. Itu arti dari perintah yang kedua. Jauhi itu menghindarkan orang lain dari karakter itu. Nanti kita akan pelajari mulai sesi berikutnya, apa saja karakter yang perlu dihindarkan, baik kepada orang lain maupun diri kita sendiri.
Ataupun kalau kita mencerminkan firman ini dengan diri kita, kita mengubah melalui firman Tuhan. Kemudian kita menghindarkan diri dan mengubah orang lain. Sehingga saudara, dalam bagian pertama ini, keharusan kita memahami karakter-karakter manusia akhir zaman itu ada dua, supaya kita tahu penyebab kenapa kita menderita. Firman Tuhan membantu kita untuk tahu apa sih yang menyebabkan hidup saya dan hidup saudara susah, sukar, sulit, menderita, menjalani hari-hari dengan penderitaan. Apa penyebabnya? Supaya kita tahu, kita harus mendekati 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Setelah kita tahu, kita dapat menghindari diri kita dari jerat-jerat karakter manusia akhir zaman. Kita dapat menghindarkan diri kita dari segala jenis kejahatan yang muncul di akhir zaman. Atau kalaupun kita sudah terpelecok masuk dalam jerat itu, kita bisa melepaskan diri setelah kita tahu. Saudara, apa tujuan saudara memeriksakan diri saudara ke dokter waktu saudara sakit? Sebelum saudara mengobati diri saudara, tentunya saudara memeriksakan diri saudara supaya obat yang saudara ambil itu obat yang tepat. Jangan sampai saudara berusaha menyembuhkan diri dengan obat yang enggak tepat. Jadi sebelum kita menyembuhkan diri kita, melepaskan diri dari jerat, ketahui dulu jerat-jeratnya apa saja dan di bagian mana diri kita masuk dalam jerat itu. Kemudian supaya kita dapat mengusahakan diri tetap layak di hadapan Tuhan, atau mengusahakan diri untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, dengan kita mengetahui 19 karakter manusia akhir zaman, kita dapat menyucikan diri setiap saat dari segala hal yang cemar. Percayalah bahwa firman Tuhan akan mengajar kita, akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Dan setelah kita dinyatakan kesalahan-kesalahan kita, maka firman itu akan memperbaiki kelakuan kita. Bukan hanya memperbaiki, tapi juga akan mendidik, membuat kita masuk pada level yang baru dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita ikut Tuhan hanya pada posisi yang begitu-begitu saja. Tuhan inginkan kemajuan, Tuhan inginkan perkembangan, supaya dari kemajuan itu kita bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk apa kita harus memberikan kemuliaan? Karena Dia sudah menyelamatkan kita. Dalam keadaan kita berdosa, Dia selamatkan kita. Bagaimana cara kita berterima kasih kalau tidak memberikan segala kemuliaan kepada Dia melalui hidup kita? Cara memberi kemuliaan adalah mengusahakan diri untuk semakin baik dengan firman Tuhan. Dan salah satunya adalah dengan mendalami 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ini keharusan atau urgensi kenapa kita kok sampai harus memperhatikan dengan hati-hati 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah keadaan dunia akibat karakter manusia akhir zaman. Kita masuk dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, saudara. Ya, ini sesi yang pertama kita bahas ayat 1. Kemudian berikutnya kita akan bahas karakter per karakter demi karakter. Untuk ayat pertama, ketahuilah, itu perintah pertama, dan kita sedang melakukan perintah Tuhan yang pertama. Dari sesi 1 sampai sesi 19, sampai sesi 20, baru nanti sepanjang kita mengetahui kita bisa menjauhkan diri. Ya, ini perintah pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Diterjemahkan dari kata kalepos. Kalepos ini dalam perjanjian baru cuma 2 kali dipakai. Yang pertama di ayat ini, atau yang pertama di ayat 2 Timotius pasal 3 ayat 1, dan yang lain di dalam Matius 8 ayat 28. Saya bacakan, saudara. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan, menemui Yesus
Mereka sangat kalepos. Ya, kata berbahaya di ayat ini diterjemahkan dari kata yang sama dengan yang saudara jumpai dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang kalepos. Sedangkan di ayat ini, 2 orang kerasukan setan itu mereka sangat kalepos. Artinya masa yang sukar, kata sukar itu juga bisa dimengerti sebagai masa yang liar. Sebagaimana orang yang kerasukan setan dan itu sangat berbahaya. Maka konteks hidup kita di zaman ini, kita hidup di zaman atau di masa yang berbahaya. Masa yang liar seperti orang yang kerasukan setan dalam 2 Timotius pasal 3, dalam Matius pasal 8 ayat 28. Ayat sebelumnya sudah tolong ditampilkan, belum selesai. Ya. Matius pasal 8 ayat 28, mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, saya mau meng-highlight kata 2 orang yang kerasukan setan. Bahasa atau istilah kerasukan setan itu bukan hanya berarti ODGJ ya saudara, atau kena gangguan jiwa, atau manifestasi seperti kita ketahui orang kerasukan. Tapi dalam bahasa Alkitab, di 2 orang kerasukan setan itu juga bisa berarti orang yang hari-harinya dipimpin oleh roh jahat. Pikirannya dikuasai oleh roh jahat. Sehingga out of control, dia menjadi liar, dia menjadi orang yang berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Dan saudara bisa memperhatikan, mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Artinya keadaan mereka itu bukan hanya mereka kerasukan saat Yesus baru datang. Tetapi sebelum Yesus datang, mereka sudah mengalami masa-masa kerasukan itu. Mereka dikuasai pikirannya oleh roh jahat, oleh kuasa si jahat. Dan ini akan menolong kita untuk memahami bahwa keadaan zaman akhir ini itu dibaliknya bukan hanya semata-mata karena rusak jiwanya atau karena tabiatnya jahat, tetapi karena ada kuasa yang bekerja di balik kejatuhan moral manusia akhir zaman. Saudara ingat ya konteks dari Matius 8 ayat 28 untuk memahami kita pada slide yang berikutnya. 2 orang ini kerasukan setan atau 2 orang ini pikirannya dikuasai, dipimpin oleh roh jahat. Sehingga mereka jadi liar, jadi berbahaya. Sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Ya bisa lanjut. Baru waktu Yesus datang, Yesus berani melalui jalan itu, bahkan berhadap-hadapan dengan 2 orang yang kerasukan setan itu, atau 2 orang liar, 2 orang berbahaya yang dipimpin roh jahat, di mana 2 orang kerasukan ini menggambarkan keadaan di mana kita hidup sekarang. Zaman sekarang berbahaya bukan hanya karena karakternya itu tidak terdidik oleh pendidikan yang tinggi, tapi ada kuasa yang bekerja di balik manusia-manusia yang berdosa di akhir zaman ini. Kedurhakaan semakin meningkat. Maka kaitannya itu dengan secara spiritual, secara supranatural, bukan hanya kurang pendidikan. Ya. Dan saudara, melalui konteks Matius 8 ini, saya mau bertanya kepada kita semua, apakah masa yang sukar ini, situasi sulit dari 19 daftar karakter-karakter ini, kita akan belajar ya, dari cinta diri sendiri, hamba uang, membual, sombong, sampai karakter yang ke-19. Apakah dengan kita tahu 19 karakter itu, kita bisa menghentikan semua orang yang mengalami karakter-karakter ini yang membuat zaman ini menjadi sukar? Apakah kita bisa menghentikan keadaan yang sukar yang sudah Tuhan bilang di dalam 2 Timotius? Maksud saya begini saudara, kita kan akan belajar nih, apa saja yang menyebabkan karakter-karakter manusia akhir zaman. Contohnya, cinta diri, cinta uang, sombong. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, kan kita bisa menghindari. Kan kita bisa
mendidik orang-orang lain untuk menghindari. Nah, bisa nggak kita mendidik semua orang sampai orang-orang yang mencintai diri sendiri itu berkurang, orang yang sombong berkurang di dunia ini, orang yang membual semakin berkurang, sampai keadaan itu sudah tidak jadi sukar lagi. Apakah bisa menghentikan keadaan sukar dalam zaman ini? Nah, saya mau menjawabnya melalui ilustrasi. Coba gambar yang pertama, saudara lihat. Ini ibaratnya anak yang nakal ya. Kalau parenting zaman sekarang seolah-olah anti dengan kata nakal ya. Tapi saya bilang nakal saja ya. Nakal itu artinya tidak bisa dibilangin. Nah, anak ini ibaratnya nakal. Dia sudah dikasih tahu, dia nyoret-nyoret dinding, saudara. Karakternya nakal. Nakal. Kemudian kita sebagai orang tua ngasih tahu. Kita didik dia. Jangan coret-coret dinding, gini. Bisa nggak anak yang nakal ini berhenti dari perilakunya yang merusak dinding? Bisa enggak? Bisa, saudara. Dengan pendidikan yang tepat, dengan pendekatan yang tepat kepada anak ini, dengan kasih, kita bisa mengajak anak ini untuk menghentikan kenakalannya yang coret-coret dinding itu. Dan kita bisa memoles dinding lagi dengan cat ulang, bukan? Tetapi yang dimaksud Tuhan, karakter manusia akhir zaman, itu tidak sama dengan kenakalan anak ini. Yang bisa kita hentikan hanya dengan kita kasih tahu, hanya dengan kita bisa dekati mereka dan didik mereka, lantas kita berpikir, wah nanti semakin baik dunia ini karena banyak pengajaran-pengajaran baik. Saudara, persoalan dunia itu tidak dilatar belakangi oleh kesehatan mental. Kesukaran-kesukaran hidup tidak dilatar belakangi oleh kesehatan mental atau perkara kejiwaan, sehingga bisa disembuhkan dengan berbagai macam teori mental health, motivasi, ajaran-ajaran kebaikan. Tidak bisa menghentikan kesukaran hidup karena karakter-karakter manusia akhir zaman. Saudara tidak bisa membayangkan semua karakter itu akan berhenti hanya dengan kita mengisi banyak otak kita dengan ajaran baik. Kita isi dengan motivasi-motivasi, pengajaran baik, teori-teori mental health, kemudian pendidikan yang tinggi. Karena ada anggapan bahwa tingginya angka kejahatan dalam suatu daerah itu disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Ada saudara pernah dengar itu? Jadi semakin daerah itu tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, semakin jahat. Ada orang mabuk, ada pencurian, ada pencopetan. Lantas dunia menjawab, kasih solusi. Supaya tingkat kriminal ini menurun, kasih pendidikan baik-baik. Apakah solusi dari dunia itu menjawab? Apakah solusi dari dunia itu menurunkan tingkat kriminal yang ada dalam kehidupan kita? Faktanya, negara-negara yang pendidikannya maju tetap mengalami tingkat kriminal yang sama. Hanya saja bentuknya berbeda, lebih cerdas. Orang jahat dalam negara yang tingkat pendidikannya rendah, kejahatannya itu kejahatan yang remeh-temeh. Contohnya kayak seperti copet, kemudian begal, remeh-temeh. Tapi negara yang tingkat pendidikannya tinggi, kejahatannya tetap ada, hanya saja kejahatannya semakin cerdas. Coba taruhlah negara yang paling diklaim paling aman di dunia ini, Islandia. Islandia adalah negara di Eropa yang menempati peringkat pertama negara teraman. Sehingga saudara, di negara itu, polisi-polisi itu tidak memegang senjata api. Mereka cuma dikasih modal tongkat sama semprotan merica. Saking tidak adanya kejahatan di negara Islandia. Karena apa? Tingkat pendidikan mereka baik. By the way, saudara, Desember 2021 ada satu tindakan kriminal yang menggoncang negara Islandia, di mana ada sekelompok penjahat di negara itu yang menembak warga yang ada di depan rumah secara membabi buta. Beberapa tembakan mati.
Dan setelah selidik demi selidik, ternyata di negara Islandia itu kejahatannya kejahatan yang terorganisir dan transnasional. Artinya manajemen kejahatannya semakin terencana. Islandia yang diklaim sebagai negara teraman pun tidak bisa menghentikan karakter-karakter manusia akhir zaman. Salah satunya kejahatan membunuh seperti itu. Ini yang saya maksud, bahwa bagaimanapun cara dunia untuk berusaha membuat dunia ini jadi lebih baik, tidak akan bisa selain Yesus datang untuk menemui dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kalau saudara kembali dalam Matius pasal 8, saya mau tanya, sebelum Yesus menemui dua orang yang kerasukan itu, adakah dua orang kerasukan itu sehat, waras, sembuh? Tidak. Dunia atau orang-orang yang melalui daerah itu menghindari, karena kejahatan mereka tidak bisa dihentikan. Kejahatan dari dua orang yang kerasukan itu hanya bisa dihentikan setelah Yesus datang menemui mereka. Demikian juga kejahatan di dunia ini hanya bisa dihentikan setelah Yesus datang pada kali yang kedua menemui kita, melaksanakan penghakimannya atas dunia ini. Artinya kejahatan yang terjadi di dunia ini tidak cukup hanya dengan diberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Bagaimana mengurangi stres, bagaimana mengelola emosi, bagaimana memanajemen waktu, bagaimana mengendalikan rasa depresi, bagaimana mengalihkan rasa tidak puas sehingga kita tidak terobsesi untuk mengingini keinginan orang lain. Ada banyak cara dunia untuk coba kasih solusi supaya dunia ini semakin baik. Faktanya itu tidak bisa. Kejahatan tidak bisa berhenti hanya dengan diajari kebaikan. Karena masalah utama dunia ini bukanlah butuh pengajaran baik. Kita akan lihat pada sesi berikutnya. Masalah yang ada di kejahatan dunia ini adalah karena kehilangan kasih yang sejati. Sehingga kalau saudara ingin dunia ini menjadi baik, bukan dengan mengajarkan kebaikan, tapi yang pertama, beritahukan kasih yang sejati dari Tuhan. Karena dunia ini sebenarnya membutuhkan kasih Tuhan. Mereka punya cinta dengan versi mereka sendiri, sehingga dengan cinta versi mereka sendiri justru jadinya mencintai diri sendiri, sombong, hamba uang, cinta akan kesenangan dan lain sebagainya. Kita akan pelajari nanti. Cinta versi dunia, sebaik apapun kelihatannya, tidak akan bisa menghentikan semua kejahatan yang ada di dunia ini. Maka karakter-karakter manusia akhir zaman itu sama seperti ini, gambar yang berikutnya. Saya mau bertanya kepada saudara, ketika gunung api itu sudah meletus, bisakah kita menghentikan letusannya? Atau kita hanya bisa menghindari? Atau gambar yang lain, ketika gempa bumi itu sedang terjadi, bisakah kita menghentikan bencana alam gempa bumi itu? Atau kita hanya bisa menghindari? Lari dari bangunan atau kita berlindung di bawah meja? Kita bisa melakukan apa pada dua fenomena ini? Bencana Gunung Merapi dan juga gempa bumi. Bisakah kita menghentikannya? Demikian juga fenomena karakter-karakter manusia akhir zaman, sama halnya dengan bencana alam, tidak bisa dihentikan. Selain karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan, tetapi juga karena yang bekerja di balik kejahatan manusia bukan hanya karena kurang dididik moral, bukan hanya karena pendidikannya kurang, bukan hanya karena dia tidak bisa mengelola emosi, tapi ada kuasa jahat di balik kejatuhan moral manusia di akhir zaman yang hanya bisa dihentikan oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mengajarkan kita untuk pesimis, tapi saya ingin mengajak kita untuk membuka mata kita. Jangan terlampau serius mengisi semua otak dengan ajaran-ajaran baik,
Kita bisa banyak mendapatkan ajaran baik, tapi kalau tidak ada Yesus, tidak akan ada perubahan. Orang butuh perubahan, bukan butuh menjadi baik. Siswa tetap nakal sekalipun sudah dikasih aturan, karena aturan tidak bisa menghentikan kenakalan. Hanya cinta, kasih, dan pengertian. Coba, saudara tanya siapapun, senakal-nakalnya orang itu, apakah dia bisa berhenti hanya karena banyaknya aturan A, B, C, D, E? Agama kita bukan agama aturan, agama legalistik. Dengan pikiran manusia bisa berubah kejahatannya dengan dikasih banyak perintah-perintah, larangan-larangan. Tidak bisa, dan itu bukan berita Injil. Manusia hanya bisa berubah waktu Yesus menyatakan cinta yang sejati dari Tuhan kepada kita. Siapa yang menerima cinta sejati itu? Dia dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang sesungguhnya. Di situ dia baru bisa bergerak untuk berubah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ini sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa kita akan hidup dan sedang hidup di zaman yang sukar. Di mana zaman sukar itu karena diisi oleh manusia-manusia yang punya 19 karakter ini. Di mana-mana kita akan menjumpai, di dalam keluarga kah, di dalam pelayanan kah, di dalam keseharian kita kah, ada begitu banyak karakter-karakter manusia akhir zaman. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa memahami, mengetahui, mari kita ikuti sesi berikutnya, sehingga dengan pengetahuan itu kita bisa menjauhkan diri kita, menjauhkan keluarga kita, mengubah diri kita untuk menjadi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sesi yang pertama pada musim yang kedua, Spaza musim yang kedua, dengan tema besar karakter-karakter manusia akhir zaman. Kita akan bertemu besok jam 7 malam dalam sesi yang kedua. Kita akan membahas tentang mencintai diri sendiri. Karakter yang pertama dari 19 daftar. Kita akan memahami dengan hati-hati sebagaimana 2 Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, pahamilah dengan hati-hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kejahatan di dunia ini tidak hanya bisa dihentikan dengan pendidikan yang tinggi, pengajaran moral, atau demo-demo tentang kebaikan-kebaikan. Karena pengajaran kebaikan tidak cukup untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Dunia ini hanya bisa baik dengan cintanya Tuhan, dengan diri Tuhan, pribadi Tuhan sendiri yang datang untuk menyembuhkan dunia ini dari segala dosa-dosanya. Tuhan, biar kiranya melalui pemahaman ini kami dapat semakin mencintai kebenaran firman Tuhan dan menghubungi Tuhan lebih intim lagi dibanding kami mengejar segala macam bentuk motivasi-motivasi dunia, pengajaran-pengajaran kebaikan yang ditawarkan dunia, dan apapun itu untuk kebaikan. Tetapi kami percaya hanya Tuhan yang bisa mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sesi yang pertama pada musim yang kedua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya kasih Tuhan menyertai rohmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.